Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pindrang. Saya Asman SPDI dari UPT SMP Negeri 1 Matero Bulu. Saya Rusmiati dari UPT SMP Negeri 7 Pindrang. Saya Nurmayanti SPD dari UPT SDN Impres Labolong. Baik, pada kesempatan kali ini kami membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Ibu Nurmayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Nurmayanti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kabarnya baik juga ya. Hari ini Ibu mau melakukan coaching ya dengan Bapak Pak Asman. Iya Bu. Oh iya. Oke, sebelum mengadakan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh Bu, boleh. Oh ya, nanti pada saat coaching berlangsung, saya akan mengamati dan menilai antara coach dan coaching. Baik. Sesuai dengan rubrik penilaian, coaching seperti apakah sesuai dengan alur tinta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan selanjutnya nanti juga saya akan mendengarkan respon jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, ya? Dan satu lagi, jangan sampai lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi ya Bu ya. Baik Bu. Ya, mungkin sebelum melakukan observasi ini, sedikit ingin saya tanyakan pada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya kembangkan pada kegiatan coaching saya kali ini yaitu yang pertama tentunya adalah kegiatan penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi tadi, Ya, Bu. yaitu pertama ingin kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ya Bu, dan ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu ya? Iya Bu. Oke, di antara 3 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Yang lebih ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, jadi 2 yang Bu ya. Jadi yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik itu mendengarkan dengan aktif Iya Bu. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, Ibu, indikator tercapainya yang Ibu akan dapatkan apa ya? Mengenai indikator tercapaian yang ingin saya capai dari proses coaching saya ini adalah ingin mendapatkan
silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching saya kita ngobrol lagi kembali ya Bu. Ya baik Bu. Iya, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan hari ini Pak Asmar tidak seperti hari biasanya. Ya mungkin Pak Asmar mempunyai masalah. Siapa tahu saya bisa membantu. Oh iya Bu, kebetulan ini saya ada masalah terkait pembelajaran di kelas. Seperti apa itu masalahnya Pak? Jadi Bu, saya ini kan guru SMP, mengajar di beberapa kelas, dan setiap kelas itu memiliki karakter siswa yang berbeda-beda. Saya sudah mencoba melakukan pembelajaran di kelas, satu metode, saya kan dapat 6 kelas ini. Hanya 2 kelas yang bisa terjadi pembelajaran efektif dan metode yang sebenarnya ini, yang lain itu tidak. Jadi saya mesti diapa lagi yang baik, yang kelas lain supaya sama-sama. Oh seperti itu Pak. Jadi Bapak ini mempunyai permasalahan mengenai metode yang harus digunakan dalam pembelajaran Bapak ya. Baik. Melihat dari permasalahan yang Bapak hadapi, pernahkah Bapak mengamati bagaimana perilaku atau umpan balik dari siswa Bapak mengenai metode atau media yang Bapak gunakan? Semuanya saya sudah laksanakan itu, meminta apa refleksi, cuma dari 6 kelas yang saya beri cuma 2 yang efektif. Nah, 4 ini tidak seperti dengan kelas yang sudah efektif. Seperti itu. Kira-kira apa penyebabnya Pak sehingga beberapa kelas itu Bapak rasa tidak efektif untuk pembelajaran? Saya merasa mungkin masalah di kelas yang kurang efektif ini tidak sesuai dengan metode yang saya gunakan di kelas yang satu. Mungkin di kelas ini butuh metode lain atau metode baru yang jelas di luar daripada metode yang sebenarnya sekarang. Oh, seperti itu Pak. Jadi untuk kedepannya apa rencana Bapak sehingga metode Bapak ini bisa diterima atau bisa melanjutkan pembelajaran Bapak selanjutnya? Metode pertama saya tetap melaksanakan di kelas yang sudah cocok, yang sudah benar, yang sudah tepat, dan mungkin yang kelas yang belum tepat, mungkin saya akan mengubah metodenya, dan apabila masih ada yang belum akan saya ubah lagi di tempat yang lain. Artinya saya akan membuat metode baru atau cara baru itu bagaimana supaya peserta saya ini bisa lebih selamat dalam belajar. Oh seperti itu Pak. Baik, dalam menjalankan kegiatan Bapak atau rencana Bapak ini, apakah ada pihak-pihak lain yang menurut Bapak akan ikut dalam kegiatan, ikut serta atau terlibat dalam kegiatan Bapak ini? Oh iya, jelas sekali saya sangat butuh support dari teman sejawat saya sesama guru mata pelajaran, dan juga saya juga butuh support dari kepala sekolah saya, bagaimana supaya saya mampu menerapkan apa yang saya inginkan, apa yang telah saya rencanakan. Seperti itu Pak. Ya. Baik, jadi setelah menerapkan apa yang Bapak rencanakan, bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya? Ya, harapannya itu semoga rencana yang sudah saya buat ini saya bisa laksanakan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan tempatnya, agar supaya apa yang telah kita rencanakan itu bisa tercapai, apa yang kita tuju agar tujuan kita ini bisa tercapai. Seperti itu Pak. Jadi untuk lebih meningkatkan keinginan Bapak atau untuk mencapai tujuan Bapak ini, apakah ada komitmen di dalamnya Pak? Nah, komitmen itu adalah apabila sudah menemukan racikan yang pas dalam metode ini, maka komitmen itu akan saya lanjutkan dan sedikit menambah sedikit variasi. Seperti itu. Yang luar biasa Pak. Jadi saya harap semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan lancar dan dapat
dan saya akan menunggu hasil. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mendengarkan perkembangan Bapak seperti apa. Oh iya, sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nurmayanti, bagaimana tadi hasilnya, proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar ya Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ini tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, sekedar tadi melakukan observasi atau mengadakan pengamatan dengan coach. Ada sedikit pertanyaan yang Bu yang akan saya tanyakan pada Ibu. Ya, baik Bu. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapainya yang Ibu inginkan? Jadi baik, tadi selama kegiatan coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya, yaitu Bapak Asmar, untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Oh, iya. Baik, jadi Ibu Nurmayanti sudah berhasil ya? Iya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan juga tadi mengamati beberapa catatan Ibu Nurmayanti sudah berhasil menyampaikan tujuan sesuai dengan alur cerita, adalah permasalahan dengan mencari rencana tindakan dan juga mengerti berhasil menemukan rasa tanggung jawab. Ya, jadi oke, saya juga tadi mendengar percakapan dari Pak Asmar dengan apa itu kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendapat aktif dan tentunya juga ada pertanyaan yang berbobot Ibu pertanyakan dengan Pak Asmar atau para coach. Iya, luar biasa sekali. Apa yang Ibu sudah berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan berikan kemudian coaching yang selanjutnya Bu ya. Oh iya, satu lagi yang Ibu boleh bertanya Bu? Boleh. Iya, untuk kedepannya Ibu, kompetisi apa sih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan dalam melakukan coaching hari ini? Ya, jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih mendalami dan memahami bagaimana menjalankan alur cerita dalam menjalankan kegiatan coaching. Kemudian agar bagaimana coaching itu yang saya lakukan dapat lebih baik lagi dari yang sekarang. Oh, berarti keinginan Ibu coachingnya lebih mendalam ya, alur ceritanya lebih mendalam ya. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Ibu ingin mendalami alur cerita ya, supaya baik lagi ke depannya. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, melakukan observasi dan juga melakukan coaching dengan alur cerita. Dan saya akhiri sampai di sini Budi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rusmiati. Waalaikumsalam Asma. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, saya melihat Ibu ini melakukan coaching ya Iya, dari Ibu Nurmayanti. iya insya Allah saya akan Iya. berkenan. Oke. Jadi begini Bu ya, sebelum Ibu mengadakan coaching, ada sedikit hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Yaitu yang pertama, pada saat Ibu melakukan coaching, saya di sini akan menemani Ibu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya. Iya. Jangan lupa komponen-komponen coaching yang ada dalam panduan. Ya. Nah, kira-kira dalam coaching ini potensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Oh iya, itu kompetensi yang terkait dengan coaching itu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot dan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif apa yang diantar dengan coaching. Oh iya, ada 3 kompetensi ya Iya. yang dikembangkan. Ya oke, baik, jadi silahkan saya berikan waktu kepada Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Nurmayanti. Semoga coaching yang Ibu laksanakan dengan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dan saya tetap di sini sebagai untuk mengamati Ibu dalam melakukan coaching. Ya silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusmi, Waalaikumsalam Ibu Nurmayanti. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada sedikit masalah. Apakah Ibu ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya?
Silakan Bu. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Siapa tahu dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, tentu Bu, dengan senang hati berbagi dengan Ibu. Apa permasalahan yang dikasih sesuai Ibu? Jadi begini Bu, permasalahan saya ini terjadi di kelas saya saat ada proses belajar mengajar. Permasalahan pada murid-murid saya. Oh iya, begitu ya. Jadi dengan murid-murid Ibu, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu seperti apa ya Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh iya, kalau begitu Bu, boleh tahu apa penyebabnya beberapa siswa mengapa lambat memahami materi itu atau proses belajar itu? Begini Bu, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama itu yang saya tahu dan saya tanyakan kepada anak-anak, ada yang menjawab bahwa mereka itu tidak sarapan sebelum ke sekolah. Kemudian ada juga yang memang daya pemahamannya itu masih lambat atau sulit untuk menerima pelajaran saya. Oh begitu ya, jadi faktor yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi ya Bu, begitu. Jadi beberapa siswa yang tidak sarapan dan ada juga yang memang daya serapnya lambat Bu. Iya, Iya. Kita perlu memperbaiki Bu dengan cara pendekatan dan untuk membantu mereka lebih nyambung. Berarti jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap anak yang Ibu dalam menerima pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan? Jadi harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak saya di kelas, setelah saya menjelaskan pembelajaran, anak-anak saya itu atau siswa saya itu dapat memahami pelajaran yang telah saya sampaikan, bukan hanya melamun atau cuma berbicara saja dengan teman-teman. Oh ya, berarti Ibu memberikan respon yang baik dan positif Bu. Ya, Baiklah, setelah melihat permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu selanjutnya? Yang telah terpikir oleh saya Bu, yang pertama saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kepada siswa saya bahwa sarapan sebelum ke sekolah itu sangat penting. Kemudian menyampaikan juga ke orang tua agar menyiapkan sarapan untuk anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian untuk siswa yang memang lambat memahami pelajaran saya itu, saya akan memberikan bimbingan tersendiri. Oh iya, berarti nanti Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua dan memberikan orang tua bahwa anak yang harus sarapan pagi ya. Berarti ada komunikasi dengan orang tua. Iya. Dan menurut Ibu perlu bimbingan. Seperti apa yang Ibu berikan bimbingan itu? Oh iya Bu. Mengenai bimbingan, saya akan memberikan bimbingan berupa pemberian soal-soal, baik itu soal-soal yang sama maupun soal yang berbeda, yang dapat dipelajari oleh siswa saya dan memungkinkan siswa saya dapat mengerti. Oh iya, berarti Ibu tetap membimbingkan terus-menerus Bu. Iya. Berarti adanya bimbingan terus-menerus, adanya kolaborasi dengan orang tua ya, dan memberikan soal-soal. Iya benar. Saya akan memberikan bimbingan sampai selesai dan mengerti. Oh iya, oh berarti sampai mereka bisa Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Untuk rencana bimbingannya itu saya sesuaikan dengan waktu pembelajaran yang saya sampaikan. Ketika siswa saya tidak memahami pada waktu itu, saya akan membimbing setelah pembelajaran. Artinya tidak mengganggu temannya. Oh iya, begitu ya Bu. Bagus sekali. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini, atau apa penerapannya yang bisa Ibu ambil? Untuk menjaga komitmen saya menjalankan rencana saya ini tentunya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya, dengan sejawat, orang tua maupun oleh siswa saya sendiri. Oh begitu. Siapa yang membantu Ibu dalam menjaga atau menerapkan komitmen ini? Tentunya saya memerlukan kerjasama kepala sekolah, sejawat dan orang tua siswa. Berarti kita kolaborasi Bu dengan kepala sekolah dan orang tua. Iya. Oh iya. Baiklah, bagaimana kita lagi ke depannya? Untuk kedepannya saya lebih fokus dengan pembelajaran yang diberikan, kemudian tetap menjaga komunikasi dengan orang tua murid dan memberikan perhatian lebih kepada siswa saya yang membutuhkan. Oh iya, begitu ya Bu. Jadi Ibu ini ke depannya supaya dapat fokus pembelajaran yang Ibu berikan dan terus menjalin komunikasi dengan orang tua dan memberikan perhatian yang lebih kepada murid yang membutuhkan. Iya.
Jadi Ibu Nurmiati dari pembicaraan ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat sekarang ini? Saya merasa lega berbagi dengan Ibu. Alhamdulillah kalau begitu saya rasa ini berjanjikan sungguh luar biasa kan. Saat Ibu Nurmiati bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ke depannya. Ya, Bu. Saya juga sangat berterima kasih Ibu telah bersedia dan saya telah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oh ya, baik Ibu, masih ada masalahnya kan Bu? Pak? Masih ada permasalahan? Untuk sementara Bu, mungkin sampai di sini perbincangan saya dengan Ibu. Ya, Sekali sama-sama. lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya juga Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Ibu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Nurmiati. Ya, tadi saya melihat, saya mengamati coaching yang Ibu lakukan ini berjalan dengan baik. Nah, terlihat tadi ada beberapa percakapan menggali identifikasi ataupun ada juga rencana aksi sekaligus di dalamnya ada tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sumiati selaku coach pada kali ini, yaitu apa indikator yang Ibu capai pada kesempatan kali ini? Itu agar alur kita itu berjalan sesuai dengan aturannya dan apa tidak aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, luar biasa. Jadi untuk rencana aksi ke depan nanti Ibu Nurmiati yang melaksanakan sendiri ya rencana aksinya. Nah, di sini saya mengawal bahwa Ibu sudah melakukan yang baik, dengan hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif, ya. sekaligus menjadi memberikan pertanyaan berikut kepada kucing. Nah, jadi apa motivasi hari ini telah merasa nyaman, merasa terbuka di dalam memberikan informasi kepada Ibu. Oh iya, yang lebih spesifik yang saya akan lakukan sama Ibu Nurmi itu membantu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan baru kepada Ibu Nurmiati. Oh iya, maka terima kasih. Indikator tercapainya itu saya ingin dapatkan dari proses coaching ini adalah ingin coach dapat mendapat solusi permasalahan yang dihadapi dan mengetahui langkah-langkah selanjutnya bagaimana menyelesaikan coaching dengan coach ini. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Ustaz sebagai coach dan Ibu Nurmiati sebagai coaching atas coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua. Semoga apa yang Ibu lakukan pada hari ini bisa dijadikan sebagai alat bantu buat kita semua untuk menjadi guru yang hebat, dapat menemukan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi akhir kata dari saya selaku pengamat, saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Baik Pak Asmar, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana sudah siap Pak? Oh iya Bu, sudah siap. Iya. Berhubung sekarang saya sebagai observer atau pengamat, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Pak Asmar. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak akan lakukan. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Ya, kalau berbicara perasaan Bu, ya otomatis saya masih belum, masih deg-degan, malas karena ini adalah hal yang pertama sekali saya lakukan. Jadi otomatis ya mudah-mudahan lancar-lancar saja. Oh iya, jadi mungkin karena belum terbiasa ya Pak? Iya, bagus sekali. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini Bapak jangan lupa komponen-komponen coaching yang harus dilakukan Pak. Kemudian apakah Pak Asmar mau yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Oh ya, kebetulan Bu, yang saya ingin kembangkan di sini adalah hadir sebagai coach secara penuh sekaligus akan menjadi pendengar yang aktif terhadap coach saya. Oh seperti itu ya Pak. Baik, Pak Asmar, terima kasih. Semoga coaching yang Bapak lakukan nanti sebagai bersama Ibu Sumiati dapat berjalan
kasih banyak. Ya, jadi untuk sekarang waktu lagi saya persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sini. Bagaimana kabarnya Pak Asma? Alhamdulillah sudah baik-baik. Ya, maaf Pak Asma mengganggu. Apa ada waktu bisa bincang-bincang dengan saya Pak Asma? Wah, bisa sekali Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan, jadi silakan Bu, apa yang mau dibicarakan dari Oh iya, begini. Di sekolah saya Pak Asma, ada anak permasalahannya yang saya hadapi itu terus ribut mengganggu teman-temannya, terutama anak laki-laki. Yang sering mengganggu teman, terutama yang perempuan, mencairi. Biasa dia coba-coba punya atau senggol-senggol dan biasa juga dia lempar-lempar di kelas. Itu permasalahan saya. Oh iya. Jadi permasalahan ibu ini ada pada kelas. Itu adanya siswa ibu yang jahil terhadap teman-temannya yang lain, terus kepada perempuan yang punya. Iya. Oh, iya. Jadi dengan hal ini mungkin biasa timbul perkelahian antar siswa. Iya betul Pak, yang kelahi. Iya. Keributan juga jadi kita dalam proses belajar mengajar tidak stabil. Karena ada yang duduk bersama kelas juga ada yang berkelahi karena dia tidak mau dicari. Jadi seperti itu Bu. Jadi lalu apa ibu yang sudah lakukan atau apa yang sudah mencari penyebab kenapa hal ini bisa terjadi di kelas ini? Iya, saya sudah mengadakan pendekatan, saya sudah lihat bagaimana itu anak-anak ke depan. Ternyata anak itu sukanya begitu nih sifatnya saya. Sering-sering mengganggu teman, sering-sering saya tidur, tapi makin rasukan, makin laksanakan. Mungkin dia ada hubungan keluarga atau masa minta sampai di situ. Oh, artinya kalau saya melihat dengan apa yang disampaikan ini, sepertinya siswa ibu ini mencari perhatian. Iya, betul. Mungkin ibu kurang perhatian sama siswanya. Iya, mungkin saya mungkin kurang perhatian atau kurang pendekatan. Iya, karena kalau dia permasalahan yang mungkin kita harus lebih pendekatan atau lebih mendekat dan bisa perhatian penuh. Karena dia selalu kayak yang mau diperhatikan, tidak mau kalau ada orang yang diperhatikan selain dia. Jadi apakah ibu sudah menanyakan kepada peserta didik ibu apa yang dia inginkan di dalam pembelajaran atau di dalam kelas ini? Maksudnya Pak? Apa artinya seperti apakah ibu sudah bertanya kepada siswa ibu seperti apa dia keinginannya supaya tidak diberi lebih lagi? Oh iya, kayak saya sudah tanya, nggak saya sudah panggil. Nah kenapa nak begitu? Apa yang kau perbuat? Kenapa nak selalu mengganggu? Padahal itu sudah tegur jangan masih melakukan. Iya. Jadi rencana ibu ini harus konsisten ya. Artinya kita tidak boleh itu satu kali, dua kali. Harus konsisten terus bagaimana supaya siswa kita itu bisa kita didik dengan baik. Ya. Berarti kita akan kebiasaan ini. Oh, Iya, saya akan kebiasaan dan selalu aktif dan selalu mengontrol. Nah bagaimana ini anak ke depannya? Berarti selalu akan pendekatan Pak. Dan lebih kayak dia harus lebih dimotivasikan lebih pendekatan. Oh jadi rencana yang ibu sudah siapkan ini, rencana ini sudah susun. Kira-kira dalam pelaksanaan rencana itu siapa yang ingin melibatkan? Oh iya, dalam rencana itu yang pertama dulu saya lakukan dulu kebajikan, bagaimana kesadaran anak itu, bagaimana dia menghargai dan menghormati guru dan temannya. Jadi saya berkomitmen bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, atau lingkungan sekitarnya. Kalau kita harus ada pendekatan kerjasama atau kolaborasi lah semua pihak yang terkait. Oh, luar biasa ya. Artinya memang dalam menangani permasalahan di sekolah di kelas itu memang perlu kolaborasi antara teman sejawat maupun kepala sekolah. Iya. Baik Ibu, jadi kedepannya Ibu akan terus menanamkan nilai kebijakan ini sehingga dapat membantu kesadaran karakteristik terhadap siswa Ibu. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah sedikit bercerita dengan saya? Oh iya, alhamdulillah lega karena sudah ada permasalahan bisa tempat anak itu perlu lebih pendekatan dan perlu kolaborasi dengan orang tua sekolah keseluruhan dilibatkan saya. Alhamdulillah sangat sekali Bu ya. Ada lagi yang mengenai di hati Ibu? Apa ada hal yang mengenai? Kayaknya sudah ada. Ya, yang jelas ini saya sudah ada
rasa lega karena ada solusi dan harapan dari Bapak yang memberikan. Jadi kapan saya kira sudah cukup itu apa yang kita bicarakan hari ini, dan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud, bisa dijalankan dengan baik, berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya, saya rencananya akan secepatnya Pak. Ya, nah saya akan lakukan secepatnya dan saya mau adakan juga kebiasaan. Ya, Kebiasaan. iya kebiasaan, kalau tidak kebiasaan akan tidak bisa kita kontrol ya. Iya. Jadi kalau begitu semoga apa yang telah Ibu rencanakan bersama dengan teman-teman bisa dilaksanakan, dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi. Iya, saya akan berusaha dan lebih ke depannya saya kerja anak untuk mengutamakan kepentingan anak karena saya pikir anak yang dipunyai utama. Iya, dari sekali Ibu, saya rasa sudah cukup sampai di sini berbagi dan semoga bermanfaat jadinya. Iya, terima kasih banyak semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Jadi tadi saya sudah mengamati coaching antara Pak Asmar dan Ibu Rusmiati yang